kuasa firman, sehingga boleh kami berkumpul bersama-sama, belajar bersama-sama di hadapan untuk memulai hari yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, yang selalu mendidik kami supaya seturut dengan segala kehendak, agar boleh kami sempurnakan segala apa yang sudah Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan. Berarti kami kuasa Roh Kudus, firman mulai yang mengusik hidup kami, yang mengevaluasi hidup kami, yang menata kehidupan kami, dan menggenapi semua hal-hal yang boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, boleh. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sebelumnya saya sekali lagi mohon maaf untuk yang kemarin tidak memenuhi janji ataupun kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Dan lagi bagi apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang boleh kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 17 sampai yang 3. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalah daripadaku, kamu sekalian bekerja. Amin. Ya, apa yang boleh kita renungkan, dapatkan dari perkataan Yesus sendiri dalam Injil Matius ini tentang perikopnya sebagai hal pengajaran yang sesat. Tapi kita mau melihat apa kehendak Allah dan apa yang sedang dikerjakan orang-orang percaya. Setiap kita orang percaya dipilih bukan untuk sekedar mendapatkan hidup kekal, bukan sekedar untuk menikmati kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, tetapi ada satu kewajiban atau ketetapan dari Tuhan. Apa saja yang ketetapan Tuhan yang Tuhan inginkan? Seperti yang telah kita baca tadi, maka kita seperti orang-orang yang
berseru pada kita mencatat pada hari terakhir bahwa kami telah bernubuat, kami telah melakukan mujizat demi nama Tuhan. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 34, di mana itu bisa bagaimana murid-muridnya pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria, dan murid-muridnya sedang membeli makanan dan membagikan kepada Yesus. Dan apa yang Yesus katakan? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di dalam Injil Yohanes ditegaskan apa sih gambaran tentang kehendak dan bagaimana Yesus menyelesaikan. Demikian ini juga yang ditekankan atau ditetapkan bagi setiap orang yang telah menerima anugerah atau telah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita melihat di dalam firman ini ada dua hal, yaitu yang pertama orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan dan orang yang hidup yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Walaupun kelihatan dari ucapannya atau sikap hidupnya hal yang rohani, melakukan mujizat, melakukan nubuatan, atau ada hal, tapi di dalam firman Tuhan dikatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Ini ada dua hal yang boleh kita dapatkan. Kita mau melihat apa kehendak Allah terhadap fokus terhadap orang-orang percaya, orang-orang yang telah mengaku kepada Kristus adalah Tuhan. Kita lihat dalam Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 32 dikatakan, seperti di dalam doa Yesus, yaitu dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang demikian. Seperti yang ada sering kita ucapkan tiap hari di dalam ibadah kita, doa Bapa kami pun demikian. Adalah kehendakmu yang jadi di bumi seperti itu. Jadi kehendak Allah seringkali bertentangan dengan apa yang manusia kehendaki. Mungkin tidak selaras, tapi sejauh ini manusia selalu berusaha untuk melaraskan apa yang kehendak kita dan kehendak Allah. Dan kita mau melihat bagaimana cara kita mengenal kehendak Allah, apa yang dikatakan dalam kitab suci. Kita lihat lagi di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Jadi dasar bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan, kita mengetahui kehendak Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang firman Tuhan katakan? Bahwa bagaimana kita mengetahui kehendak Allah, membedakan apa itu kehendak Allah, keinginan kita.
pertama melalui dari firman ini dalam surat Roma itu ada memiliki persekutuan atau hubungan yang benar-benar erat dengan Tuhan. Membangun hubungan melalui doa, membangun hubungan dengan selalu bertanya. Kita selalu memanggil Sang Pencipta itu dengan kata Bapa. Jadi berarti kita anak. Sebagaimana sudah dicontohkan di dalam Kristus. Bagaimana Tuhan Kristus memiliki hubungan yang begitu erat. Secara konteks dia menjadi manusia seperti kita. Hubungan yang baik itu akan menjadi dasar yang awal untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sebenarnya. Maka seperti Yesus mengatakan, makananku atau hidupku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Mengetahui kehendak Bapa. Jadi hal yang pertama adalah memiliki hubungan. Bukan hanya sekedar mengenal, bukan hanya sekedar melakukan saja apa yang sudah kita ketahui atau ikut-ikutan. Walaupun kita mungkin sebenarnya tidak tahu kehendak Allah seperti apa. Itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Yang kedua, mulai dari ketaatan, di mana Kristus menunjukkan ketaatannya dari awal kehidupan dia sebagai manusia sampai akhir, sampai penyelesaian tentang kehendak Tuhan itu, yaitu bagaimana disalibkan dan bangkit. Itu menunjukkan ketaatan. Dari ketaatan kita mengetahui kehendak. Belajar dari hal-hal yang dari ada hubungan dengan Tuhan, itu mendewasakan kita di dalam melakukan. Dari hubungan kita yang baik dengan Allah, dari hubungan yang baik kita dengan Yesus, dari hubungan yang baik kita dengan Roh Kudus yang erat, kita akan dibawa di dalam tahapan di mana di dalam 2 Petrus dikatakan iman ditambah kebajikan, kebajikan ditambah dengan pengetahuan. Bahwa Tuhan akan menyempurnakan apa yang kita kerjakan, semua akan berhasil. Dan juga dengan hubungan yang baik, kita akan menjadi peka. Roh kita, jiwa kita, pengetahuan kita, kehidupan kita akan memiliki sensor atau memiliki sinyal yang baik di dalam membedakan apakah ini kehendak Allah atau kehendak manusia, apakah ini kehendak Yesus atau kehendak, apakah ini kehendak Roh Kudus atau kehendak. Jadi hubungan yang baik dengan Allah, dengan Yesus, dengan Roh Kudus itu menjadi dasar awal kita mengetahui kehendak, keinginan, ketetapan, rencana-rencana Allah dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa katakan, kita bisa sering membaca Alkitab, saya sudah tahu bahwa ada beberapa ayat yang memang sudah menjadi perintah Tuhan. Mungkin kita hanya tahu secara muaranya saja, tapi kita tidak pernah memiliki hubungan yang baik. Bagaimana kita mau mendengar, mau melakukan, menyelesaikan dengan baik apa kehendak Tuhan kalau kita sendiri kita tidak tahu pasti apa sih kehendak Tuhan. Dan setelah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, mengetahui segala apa yang secara pasti kehendak Tuhan dalam kehidupan, maka sudah tentunya bagaimana kita bisa menyelesaikan seperti Kristus
menyelesaikan apa yang menjadi rencana Allah. Kita mengetahui secara jelas di dalam Injil Yohanes catat 19 ayat 30. Setelah dia menyelesaikan semua apa yang menjadi rencana untuk menyelamatkan kita, melepaskan kita daripada ikatan dosa, hukuman dosa yang kekal, melepaskan kita daripada maut, dan dia berkata sudah selesai. Yesus berani mengatakan itu bukan sekedar satu kata slogan yang oke, sudah selesai seperti hal biasa, tapi itu sangat penting bagi kita karena itu menjadi contoh puncak daripada hubungan kita dengan Allah, puncak dari hubungan kita yang baik dengan Yesus, puncak daripada hubungan kita dengan Roh Kudus adalah boleh kita sebagai orang percaya yang menerima anugerah Tuhan boleh mengatakan hal yang sama seperti Yesus. Sudah selesai, Bapak. Sudah selesai menyelesaikan apa yang Tuhan katakan. Bisa kita lihat tanda-tanda orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Tanda-tanda orang yang mengetahui secara jelas kehendak Tuhan. Kita bisa lihat daripada Kristus, di mana hubungan dia adalah bagaimana kita mencatat hari-hari yang selalu berhubungan dengan Bapa melalui doa pada pagi hari, ataupun dengan melakukan segala sesuatu mujizat pun selalu ucap syukur, selalu berhubungan dengan Tuhan, berbicara dengan Bapa untuk melakukan satu hal di hadapan manusia baru. Tanda orang hidup dalam kehendak Allah boleh kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Ada buah, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada hubungan kembali di dalam Tuhan. Ini salah satu tanda di mana kita ada buah, ada sesuatu yang nampak, ada sesuatu yang boleh dinikmati orang lain tentang kebenaran, tentang kebaikan Tuhan. Nah, ini orang yang memiliki atau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, atau orang yang telah melakukan kehendak Tuhan, boleh nampak, bukan tersembunyi. Hal yang kedua, ada damai sejahtera dan sukacita. Selalu kita mendengarkan kesaksian bagaimana orang yang telah mendapatkan kasih karunia, cinta mula-mula dengan Tuhan. Selalu dia mengucapkan, walaupun itu orang yang tidak saling mengenal atau di berbagai tempat belahan dunia. Secara pribadi saya selalu mendengarkan orang yang telah menerima Tuhan atau menerima kasih karunia di dalam Kristus, selalu dia menyaksikan bahwa susah untuk menyampaikan, bukan sulit untuk menyampaikan atau apa itu anugerah, tetapi sulit menggambarkan sukacita yang meluap-luap. Ada damai, ada ketenangan. Ini orang-orang yang hidup dalam sudah tentu sebaliknya. Orang yang tidak tahu kehendak Tuhan,
Orang yang tidak memiliki hubungan dengan baik dengan Tuhan tidak akan ada damai sejahtera, tidak akan pernah ada ketenangan, tidak akan pernah ada sukacita. Nah, kita mencatat bahwa orang itu seperti orang yang berdua hati, atau orang yang tidak mengenal Tuhan, seperti perahu yang diombang-ambingkan. Tidak ada ketenangan. Di dalam Ibrani 11 juga dikatakan, gimana Falaoni? Mereka tidak mengerti secara jelas, atau mereka tidak melihat, mereka tidak mengetahui uh, seperti apa proses itu kehendak Tuhan. Tapi mereka taat melakukan. Nah, mereka mengenal Tuhan. Mereka memiliki hubungan yang baik. Dan tanda yang terakhir adalah ketekunan dan kesetiaan. Di mana orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, atau orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, pasti ada ketekunan, pasti ada kesetiaan. Ini yang terlihat. Hidup berbuah ada manfaatnya, ada dampaknya yang bisa terlihat. Dan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan yang terus. Dan tanda bagaimana orang yang hidup di luar kehendak Tuhan, yaitu yang pertama, dia sibuk dan tidak pernah mau diarahkan oleh Tuhan. Dan sudah tentunya dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Yesus. Dia tidak pernah mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sekalipun dari mulutnya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tidak ada damai sejahtera, dan tidak ada ketaatan dan kesetiaan. Hanya melakukan secara lahiriah. Tadi dalam Matius dikatakan bahwa mereka melakukan begitu hal-hal yang spektakuler menurut mereka, yang sudah rohani banget. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Mereka lebih mengungkapkan kehendak mereka daripada kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan yang sering kita dengar? Memberi dengan tangan kanan tanpa harus tangan kiri mengetahui. Tapi apa yang Alkitab catat dalam Matius? Mereka mensyokkan semua di hadapan Tuhan. Dan jawaban Tuhan sangat menyedihkan. Tidak pernah mengenal. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Di mana Yesaya 29 ayat 13 dicatat menyatakan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada. Jadi kita
menyelesaikan dengan cara-cara kita, dengan kehendak kita. Boleh kita mengatakan, oh saya sudah tahu apa yang Tuhan sampaikan, apa yang sudah Tuhan katakan. Jadi pertanyaan, seperti apa kehendak itu? Kita hanya mengatakan di muara, oh saya beritakan, saya sudah buat mujizat, saya sudah melakukan kasih. Teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Jadi banyak hal yang perlu kita tahu secara pasti kehendak Tuhan seperti apa. Dan mengenal, memiliki hubungan yang baik dengan Bapa, dengan Yesus, dengan Yesus. Tanda yang berikut bagaimana orang yang tidak tahu kehendak Tuhan lebih mengandalkan logika. Segala sesuatu dimasukkan unsur logika. Pengetahuannya dicampur adukan. Yang tadi awal saya katakan bahwa sering kita melaraskan apa yang kita kehendaki supaya sama dengan kehendak Allah. Sudah tentunya Alkitab tidak berkata demikian. Kehendak Allah itu menjadi mutlak bagi kita yang menjadi bagian Kristus, dan itu yang harus kita kerjakan. Seperti itu, saudara. Bukan kita sambungkan kehendak kita dengan Allah, tapi murni seutuhnya kehendak Allah yang boleh kita lakukan. Tanda berikut orang yang hidup di luar dari kehendak Tuhan lebih mengasihi dunia, lebih kompromi dengan dunia, dan di dalam kompromi dengan dunia selalu membawa itu untuk disandingkan dengan kehendak Allah. Dia berharap untuk kehendak dia disetujui oleh Allah. Ini ciri orang yang tidak mengetahui kehendak. Yang berikut adalah tidak tahan atas teguran ataupun mungkin kritikan yang keras tentang apa yang dia lakukan, tentang apa yang dia mengerti. Tentang keimanan dia, tentang hubungan yang baik, hubungan dia dengan Bapa dan Yesus. Beberapa waktu yang lalu mengenai kehendak Tuhan ini terjadi perdebatan yang sungguh cukup menurut saya memalukan ataupun juga menyedihkan di dalam media sosial antara para apolog. Yang menjadi tagline-nya adalah siapa yang berkeinginan Yesus disalibkan, apakah itu rancangan Bapa atau rancangan iblis yang berkehendak Yesus harus mati di kayu salib. Dan terlihat di dalam perdebatan dari para teolog-teolog yang ada juga saat ini dan apologet semua bersuara, terjadi nampak tidak tahu kehendak yang mana. Memang kita mencatat ada beberapa nubuatan dalam kitab Yesaya dan juga ada mencatat bahwa ini ada rancangan Allah untuk Yesus disalibkan. Tapi ada juga membawa juga catatan sebagaimana ada dalam Alkitab juga. Bagaimana Allah yang Maha Kasih dalam tanda kutip mau membunuh
tunggalnya dengan cara yang sadis. Ini beranjak oleh karena pertanyaan dari tetangga sebelah. Tetangga sebelah menanyakan itu. Dan ini pertanyaan yang menjebak. Bila kita tidak memiliki hubungan yang baik seperti yang tadi Alkitab katakan, tidak akan tahu. Kita akan masuk di dalam sebagai ciri-ciri orang yang tidak tahu kehendak Allah. Apa pertanyaan mereka? Mereka menjebak. Jika kita mengatakan Allah, berarti Allah itu tidak kasih. Allah kompromi dengan iblis untuk membunuh Yesus. Jika kita mengatakan iblis yang merancang, berarti keselamatan itu iblis berjasa di situ, karena Yesus harus mati di kayu salib. Karena itu ini kelihatan paradoks, dan itu dibawa di dalam media sosial tentang kehendak Allah atau bukan. Ini hanya salah satu contoh. Sangat berbahaya kalau kita mengatakan kita tahu kehendak Allah, tapi sesungguhnya menampakkan pada dunia bahwa kita tidak mengenal Allah dan mengetahui secara pasti. Banyak orang melayani. Saya percaya dalam teguran dalam Matius yang jangan. Maka Tuhan mengatakan aku tidak mengenal. Karena mereka melayani semua itu dengan mensandingkan kehendak mereka tanpa kasih yang tentunya dengan Yesus, tentunya dengan Roh Kudus, dan juga melayani orang-orang tanpa kasih. Itu hanya menjadi formalitas saja, menjadi satu kebiasaan yang menurut baik saja. Ternyata itu bukan kehendak. Bernubuat, melakukan mujizat, kasih yang tulus, seperti yang Yesus lakukan. Apa akibatnya jika kita tidak mengetahui kehendak Allah secara pasti? Apa yang terjadi bila kita sungguh-sungguh tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Kita akan kehilangan kesejahteraan. Kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan menjadi orang-orang yang bodoh. Kita akan menjadi orang-orang yang munafik. Kita akan menjadi orang-orang yang fasik. Tidak mengenal, tidak mengetahui secara pasti apa. Sudah tentu apapun yang kita sampaikan di hadapan Tuhan dengan doa kita, tidak akan pernah terjawab, karena keinginan kita mengungkapkan kehendak kita saja. Ini akibat daripada kita tidak memiliki hidup tanpa Allah. Banyak hal yang sekarang terjadi, terkhususnya saya mau sedikit kesaksian tentang ibadah. Banyak anak muda hari-hari ini di Padang, dalam 1 minggu ini atau 2 minggu ini sudah berapa banyak yang
misionaris muda yang dikirim kepada tidak tahu karena tidak memiliki hubungan. Hari-hari ini semakin jahat. Hendaklah kita bijak, terus semakin berat. Sungguh-sungguh Tuhan melakukan sungguh-sungguh memiliki hubungan yang baik. Dan sudah tentunya kalimat yang akan kita dapatkan dari Tuhan jika kita tidak pernah mengenal yang kita aku tidak pernah jangan diusir, jangan dipermalukan di hadapan semua. Hati-hati, kita sedang membangun yang palsu dan kita palsu berlapis-lapis. Oleh karena kita tidak oleh karena kita tidak tahu kehendak Tuhan secara pasti, selalu berubah-ubah. Kita seperti bunglon, kalau panas ya panas, warna hitam ya hitam, tidak pasti. Kita menyatakan yang kamu harus tahu, tidak bisa suam-suam, ya panas-panas, dinginnya. Ini akibat kita tidak. Atau mungkin kita sudah mengenal secara pasti, kita sudah punya hubungan yang baik dengan Bapa, sudah punya hubungan baik dengan Kristus, punya hubungan baik dengan Roh Kudus. Tapi dalam hal proses penyelesaian apa kehendak Tuhan, kita sudah tahu pasti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Hal-hal yang masih menjadi penghalang atau yang menjadi kendala sehingga kita sulit menyelesaikan atau sulit untuk menyatakan di hadapan Tuhan dengan seperti Yesus katakan, sudah selesai. Dan Tuhan menuntut kita, hendaklah engkau sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Sempurna dalam melakukan hal apa yang telah ditetapkannya, apa yang telah dipercayakannya kepada kita. Hal yang pertama yang sering membuat kita gagal dalam menyelesaikan apa yang menjadi kehendak, yaitu kita masih sering kompromi dengan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, yaitu dosa. Dosa itu selalu dikemas dengan indah. Tidak ada dosa yang dikemas dengan hal-hal yang buruk terlebih dahulu. Dan itu yang sering membuat kita jatuh. Ada dosa sedikit kita anggap sepele. Ya mungkin ada. Karena kita berpacu dengan waktu, kita tidak tahu kapan kita hidup di dunia ini selesai. Dan hal-hal yang sepele itu dalam kemasan-kemasan yang indah itu yang menjadi penghalang kita. Seperti kisah daripada istri Lot, hanya gara-gara mau menengok selesai, dia tidak menyelesaikan apa yang tujuan mereka. Seperti Musa, begitu luar biasanya apa yang Tuhan kasihkan kepadanya. Hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Tapi hal sepele
Oleh karena amarahnya dalam konteks menyelesaikan membawa bangsa Israel sampai tanah Kanaan, Musa gagal. Disuruh tunjuk saja kepada mereka, tapi dengan amarah penyelesaiannya tidak sempurna. Yang kedua, apa yang membuat kita sering gagal dalam menyelesaikan? Yaitu apa? Kita sering lelah dalam kita sering terjebak di dalam ruang yang disebut rohani. Padahal sebenarnya yang Tuhan inginkan tidak ada ruang rohani. Sesuatu yang rohani itu harus terlihat. Tapi sering kita membuatnya. Oleh karena apa? Mungkin kita punya hubungan dalam pelayanan, sering bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang sering mengusik, yang sering menghalangi, yang sering mencibir, ataupun hal-hal yang menurut kita itu menjadi satu penghalang besar dalam kehendak kita untuk melayani Tuhan. Dan itu membuat kita lelah. Dan akhirnya tanpa sadar itu adalah salah satu hal yang menghalangi kita untuk apa yang yang berikut adalah ambisi pribadi, kehendak pribadi, keinginan pribadi kita saja. Mungkin kita merancang dengan akal pikiran kita. Ya Tuhan, kita berharap Tuhan ini saya merencanakan seperti ini A, B, C, D, Z. Dan berharap itu semua untuk diberkati Tuhan. Dan apa kehendaki kita? Di balik itu kita akan terus mencari pujian. Kita mencari kehormatan. Kita mencari penghargaan. Kita mencari untuk diakui. Padahal itu semuanya untuk Tuhan. Kita hanya hamba. Seorang hamba melakukan apa yang dikatakan Tuannya. Tidak lebih daripada itu. Ini yang firman Tuhan. Dan hal yang terakhir untuk menghalang kita menyelesaikan kehendak Tuhan. Kita selalu memelihara kekecewaan. Kita selalu memelihara kekhawatiran. Padahal kita tahu bahwa roh yang Tuhan berikan kepada kita bukan roh. Dengan khawatir kita bisa memperpanjang usia kita. Jadi hal khawatir dan ketakutan itu juga salah satu penghalang besar untuk kita menyelesaikan kehendak Tuhan. Amsal 19 ayat 21 katakan, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi yang terpenting dari semua, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, dan penyelesaian segala kehendaknya itu boleh tergenapi dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah diperlihatkan, yang sudah dicatat, yang sudah disaksikan dunia di dalam Kristus. Sempurna. Ini kita akan menyatakan bahwa hanya Yesus yang bisa, kita nggak bisa. Terus apa gunanya kita mendapatkan anugerah? Apa gunanya Yesus katakan bahwa aku menyertai engkau? Apa gunanya Tuhan berikan Roh Kudus bagi kita? Kalau
Kalau toh kita selalu menolak apa yang rancangan Tuhan, berarti itu kembali bahwa kita tidak mengenal Tuhan. Sudah tentunya kita tidak tahu tentang Tuhan seperti apa. Bagaimana untuk hal itu kita bisa memahami? Nah, kita mengatakan dalam Wahyu 2 ayat 4 dan 5, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ingatlah, bertobatlah, dan lakukanlah kembali pekerjaan. Selalu kita di restart atau refresh tentang hubungan kita, kasih mula-mula. Saya percaya kita semua pernah mengalami masa itu, di mana mulut kita, jiwa kita, tubuh kita tidak berhenti untuk membicarakan tentang Kristus. Mungkin ada perbedaan di dalam mengaplikasikan tentang bagaimana kita mendapat kasih mula-mula. Tapi secara pribadi saya, waktu saat saya mengenal dan menerima Tuhan secara pribadi dan sungguh-sungguh tahu Dia itu Tuhan, gak berhenti untuk membicarakan tentang Dia. Dalam keluarga, dalam kelompok, dalam pertemanan saya, di mana saja dan kepada siapa saja. Seperti konsep dalam metode 3 saja. Dan kapan saja. Gak berhenti untuk menceritakan bahwa Yesus itu Tuhan. Di dalam Yesus ada sukacita, ada ketenangan, ada kedamaian. Dan Tuhan rindu masa itu terulang terus, terjaga terus dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang menjadi rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, boleh terselesaikan dalam kehidupan. Kembali kepada kasih mula-mula, kembali dalam kerinduan, ketaatan, kesetiaan mula-mula, dan kembali untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan menyelesaikan apa yang cinta mula-mula itu. Dan kita bisa lihat apa yang tercatat dalam Alkitab, bagaimana Yesus menyelesaikan semua itu. Bagaimana Rasul Paulus berani mengatakan, aku sudah mencapai garis akhir. Bagaimana Petrus pun menyelesaikan itu semua dengan sempurna. Paulus, Petrus manusia biasa, sama seperti kita. Sudah tentunya kita pun mampu melakukan. Tapi bagaimana bisa melakukannya? Kita tadi sudah mengajarkan. Sudah tentunya kita akan Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang dimana bersama-sama mengerjakan apa yang jadi pertemuan, saling mendukung dalam kesatuan. Dan semua itu sudah disampaikan Tuhan di dalam doanya. Yesus sudah menyampaikan dalam doanya, Alkitab mencatat, aku mendoakan kepada orang-orang yang akan datang, yang telah mendengar kabar daripada rasul-rasul. Hendaklah kita satu. Tuhan menginginkan kita satu dengan Dia seperti Dia satu dengan Bapa. Satu itu bukan hanya hal untuk kita mengenal dan dekat, tapi satu tujuan, satu perasaan, satu satu komando, satu sempurna seperti Bapa di surga, sangat sempurna. 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 Sempurna.
menjadi hal yang terakhir bagi kita. Apakah kita sudah mengenal Tuhan secara utuh? Apakah kita sudah menyelesaikan, ataupun kita masih terjebak di dalam tantangan atau halangan itu? Apakah kita sudah pernah mengucapkan bahwa sudah selesai Tuhan? Apa yang sudah Tuhan percayakan, apa yang sudah Tuhan perintahkan, saya sudah kerjakan. Tanpa kita harus membawakan data-data, oh saya sudah buat mujizat, saya sudah buat perbuatan, saya sudah ini, saya sudah itu. Tapi dengan kata, satu kata itu sudah selesai. Aku mengakhiri pertandingan. Bukan saat kita meninggal baru buat prasasti atau salib di situ tulis mengakhiri pertandingan. Padahal bukan menyelesaikan. Ini menjadi pertanyaan. Dan di dalam Yohanes 17 Yesus mengatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku. Apakah kita berani mengucapkan hal yang sama seperti Yesus? terima kasih segala Ada dua kalimat yang akan kita dapatkan. Yesus biarlah setiap kebesaran rahmat Kita dihadapkan dengan Tuhan. Tuhan. Hai, marilah hambaku yang baik, Percaya masuk dalam kehidupan orang-orang yang kudus, yang penuh sukacita, atau enyah engkau. Bapa, kami kembali bersyukur setiap firman yang boleh kami baca, melakukan, untuk mengajar, mengingatkan. Bapa, boleh kami ungkapkan bila mana hubungan kami dalam hari-hari, tahun-tahun yang Tuhan percaya, bulan-bulan yang Tuhan percaya, yang tidak mengenal. Kami belum tahu pasti tentang mereka. Seringkali kami lebih utamakan kehendak daripada melakukan apa yang kita. Bahkan mungkin kami belum menyelesaikan dengan sempurna. Hanya memberikan kesempatan supaya kami layak seperti hamba-hambamu yang terdahulu, seperti Kristus sebagai penolong kami, Kristus sebagai Raja dan Tuhan. Selesaikan semua. Terima kasih. berdoa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur.